Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, 3 pekan jelang pendaftaran Pilkada 2024, bursa calon kepala daerah membuat utak-atik koalisi partai politik kian dinamis. Di Jakarta, bakal calon Anies Baswedan yang belum ketahuan siapa lawannya justru berpotensi kehilangan dukungan Partai Nasdem. Sementara di Jawa Tengah, analis politik menilai pengaruh Presiden Jokowi bisa jadi penentu. 3 pekan jelang pendaftaran Pilkada serentak 2024, partai politik kian gencar utak-atik pasangan calon kepala daerah yang diusung. Partai Nasdem salah satunya, meski sempat menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Namun kini, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni justru menyebut Anies belum tentu akan didaftarkan oleh Nasdem. Itu masih ada waktu panjang sebelum masa pendaftaran. Itu sangat dinamis, jangan salah. Oke, yang udah ditetapin misalnya, belum tentu juga yang ditetapin akan daftar. Karena politik itu sangat dinamis loh. Iya. Lu boleh megang rekomendasi, tahu-tahu rekomendasi dibatalin. Who knows? Termasuk Pak Anies? I don't know. Tapi sampai hari ini semua orang bertanya, mana sih suratnya? Kita sebagai orang Nasdem aja belum tahu. Di sisi lain, Sekjen Nasdem Hermawi Taslim justru menyebut Ahmad Syaroni tak mengerti soal pilkada. Namun, mengenai kepastian sikap Nasdem mengusung Anies pada Pilgub Jakarta, Hermawi enggan berbicara. Ini kan baru pilu, dia mau nggak tahu. Tapi dari Nasdemnya sendiri gimana Pak? Itu bakal tetap dukung Anies sampai nanti pendaftaran nggak? Ikut nggak konversi pers? Udahlah, kita jangan diadu-adu satu partai susah nanti. Sementara, Anies mengaku fokus masalah publik dan jalani proses administrasi hingga masa pendaftaran pilkada. Semuanya mengalir saja. Seperti saya sampaikan tadi, kami ingin fokus pada persoalan lapangan pekerjaan, persoalan mahalnya biaya hidup, persoalan kesehatan, pendidikan, lalu bantuan-bantuan untuk lansia, bantuan untuk anak-anak sekolah, mahasiswa kuliah. Itu lebih penting untuk dibahas menurut saya daripada sekedar soal administrasi. Dukungan untuk Anies Baswedan dari sejumlah partai dengan berbagai syarat turut mencuat. Partai Amanat Nasional melalui Wakil Ketua Umumnya Yandri Susanto menyatakan PAN akan memberikan surat keputusan mendukung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta asalkan meminang kader PAN Zita Anjani yang juga anak dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil gubernur. Tentu PAN tidak menutup kemungkinan bisa bergabung dengan Anies, tapi dengan syarat. Syaratnya wakilnya dari PAN, Zita Anjani. Kalau Anies ambil Zita, dalam hitungan jam, SK keluar. Sementara, PKS yang sejak awal mengusung Anies Baswedan juga merasa berhak kadernya mendampingi Anies sebagai calon wakil gubernur. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan, pasangan Anies Sohibul Iman sudah harga mati sesuai keputusan partai. Kami menyambut baik kehadiran PDIP kalau ingin mendukung Pak Anies Baswedan. Tapi tentu saja kami juga mengharapkan dukungan ini juga satu paket dengan Anies Sohibul Iman atau singkat pasangan aman. Bagi kami pasangan aman adalah harga mati. Nama Anies Baswedan tengah ramai diperbincangkan. Bahkan Partai Banteng PDI Perjuangan disebut turut pertimbangkan nama Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut peluang PDIP mengusung Anies cukup besar dengan kemungkinan 50% atau bahkan lebih. Apakah ada kemungkinan untuk mengusungkan Anies Baswedan juga Bu di Jakarta? Mungkin saja. Mungkin saja. Apakah berapa persen kemungkinan nih Bu? Apakah di atas 50%? Bisa di atas banget. Apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Anies Baswedan? Komunikasi informal pastinya sudah. Anies pun bersyukur PDIP mulai mempertimbangkan mengusung dirinya maju pemilihan gubernur Jakarta 2024 meski masih menimbang siapa wakil yang bisa pererat ikatan partai pengusung.
Lagi-lagi kami bersyukur, kami merasa terhormat. Jadi saya bersyukur sekali dan Mbak Puan, PDIP itu menjadi salah satu komponen penting di dalam kemajuan perjuangan di Jakarta. Selain Anies Baswedan, di kubu PDI Perjuangan muncul nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kader PDIP yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP. Nama Anies dan Ahok menempati dua posisi teratas dalam bursa Pilkada Jakarta. Hasil survei Litbang Kompas edisi 15 hingga 20 Juni, elektabilitas Anies Baswedan mencapai 29,8%, Ahok 20%, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 8,15%. Namun, Ridwan Kamil yang juga politisi Golkar belum bisa memastikan akan berlaga di Pilkada Jakarta atau kembali ke Jawa Barat. Ada daerah-daerah termasuk Jawa Barat dan DKI itu masih berhitung teh contoh dari mana calon gubernurnya di Kim, ya, siapa wakilnya. Nah itu Jakarta Jabar itu masih dalam pembahasan itu. Tak hanya di Jakarta, sederet nama-nama potensial di Pilkada Jawa Tengah turut menarik perhatian publik. Di tengah gaung nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, Partai Amanat Nasional mantap mengusung mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Ahmad Lutfi maju Pilgub Jawa Tengah 2024. Pak Kapolda gimana Pak? Dari PAN sendiri Pak? Pak Lutfi dukung. Gimana Pak Lutfi dari awal? Ketua Umum PSI sekaligus putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep menyatakan dukungan untuk Ahmad Lutfi di Pilgub Jateng 2024. Kita berharap kedua calon kepala daerah ini bisa memenangkan calon gubernur pilihan saya. Gambarnya sudah banyak, jadi saya kira saya nggak perlu sebut. Depannya L. Ya itu. Insya Allah lah pokoknya kita mau lakukan yang terbaik untuk Jawa Tengah. Usai menyatakan dukungan, Kaisang bertemu empat mata dengan Ahmad Lutfi di Karanganyar, Jawa Tengah. Sehari kemudian, keduanya nampak menghadiri acara Munas Alap-Alap Relawan Jokowi yang dihadiri Presiden Joko Widodo ditemani Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kita pengalamannya banyak ya, karena bagaimana seorang memimpin suatu wilayah itu kan kita baru kelihatan memimpin kalau kita dibenturkan suatu problem masalah, kemudian kita mengamankan masalah itu, kemudian kita menjalankan daripada keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan, itu akan kelihatan bahwa kamu itu memimpin dan tidak. Sementara, kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo pun berkomitmen mendukung calon kepala daerah yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Seperti yang sudah kita sampaikan berkali-kali, Ketua Umum kami juga sampaikan bahwa Projo akan mendukung calon-calon yang didukung oleh Kim. Ya, kami lihat Golkar, Gerindra, PAN sudah kompak ke Pak Lutfi. Ya. Secara survei juga relatif di atas ya. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai pengaruh Presiden Jokowi di Jawa Tengah memang masih terasa. Kenapa ya? Karena mendukung Ahmad Lutfi, misalkan orang dekatnya gitu. Dan tentu ini juga kan ada berkepentingan terkait dengan sokongan dan dukungan itu. Ya di akhir masa jabatannya tentu Jokowi selaku presiden masih punya kesempatan untuk membuka jalan bagi orang-orang dekatnya, bagi keluarganya untuk bisa menjadi kepala daerah. Oleh karena itu ya cawe-cawe ya atau intervensi itu ya pasti akan dilakukan. Sementara di kubu PDI Perjuangan, nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa kian santer dikabarkan akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Jenderal Bintang 4 ini dinilai akan jadi lawan sepadan bagi Ahmad Lutfi. Namun, PDIP tidak mau terburu-buru memutuskan calon yang akan diusung. Menurut Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, Partai Banteng masih mendalami sejumlah tokoh potensial dan mengupayakan kerjasama dengan parpol lain meski bisa mengusung kandidat tanpa berkoalisi.
Yang jelas PDI Perjuangan sudah mengeluarkan surat tugas dan rekomendasi itu sudah lebih dari 50% dan nanti akan disampaikan secara bertahap oleh Ibu Ketua Umum akhir Juli ini atau minggu pertama Agustus. Tak hanya Jakarta dan Jawa Tengah, suhu politik Pilkada Banten juga memanas. Pasalnya, Airin Rahmidiani, mantan wali kota Tangerang Selatan yang diusung Partai Golkar Maju Pilgub Banten, nasibnya sempat di ujung tanduk. Golkar dan Airin tak dapat dukungan koalisi Banten Maju atau KBM, diantaranya Partai Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Nasdem, PAN, P3, PSI, dan Garuda yang justru memilih mengusung nama Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusuma. Pengusungan Andra Dimyati pun menarik perhatian publik. Berdasarkan survei Litbang Kompas, periode 15 hingga 20 Juni 2024, elektabilitas Airin mencapai 38,3%. Sementara elektabilitas Andra dan Dimyati tertinggal jauh. Elektabilitas Ahmad Dimyati hanya 1,3%, sedangkan Andra Soni sama sekali belum jadi pilihan responden. Peluang koalisi kini datang dari PDIP. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyebut partainya sepakat kerjasama dengan Golkar maju Pilkada Banten 2024, mengusung Airin Rahmidiani sebagai Cagup dan Ade Sumardi, Ketua DPD PDIP Banten sebagai Cawagup. Sejumlah partai dan elit politik tengah beradu taktik demi memenangkan Pilkada serentak 2024. Akankah ada nama baru dan kejutan politik jelang 3 pekan pendaftaran? Saudara, selebritas Indonesia ramai-ramai mencoba peruntungan di panggung politik pada Pilkada 2024. Saksikan penelusuran selengkapnya usai jeda di 60 menit Special Report. Salah satu terobosan saya adalah mewakafkan semua aset sosial media saya untuk Kabupaten Pemalang.